Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afika Rara Rahmawati dari kelas 11 RPL 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum 3 dan 4, yaitu lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk pada tugas praktikum 3 dulu teman-teman. Nah, pada tugas praktikum 3 ini kita akan belajar mengenai font. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu karena ini sudah sangat familiar. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai menentukan jenis font. Pada HTML, untuk menentukan jenis font, kita menggunakan properti font family. Ini ya teman-teman, font family. Nah, kemudian value-nya bisa diisi dengan Verdana, Arial, sans serif, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu menentukan ukuran font. Nah, pada HTML untuk menentukan ukuran font, kita menggunakan properti font size ya teman-teman. Nah, kemudian value-nya kita isi 12 pixel atau mungkin 24 pixel, 36 pixel, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya penulisannya. Nah, masih ada yang ingat gak? Ini kita menggunakan selektor kelas. Nah, pada contoh ini kita menggunakan selektor kelas. Kok tahu sih? Karena ada tanda titiknya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, penulisannya seperti ini. Dan kita menggunakan jenis CSS, penulisan CSS jenis eksternal. Karena kita membuat file tersendiri untuk menuliskan atribut-atributnya. Kemudian kita hubungkan menggunakan link rel seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang ketiga yaitu mengenai satuan ukuran font. Nah, jadi ukuran font itu memiliki satuan teman-teman. Yang pertama yaitu PT. Tulisannya PT, namun bacanya adalah point. PT adalah dari kata point atau titik. PT ini 1 PT sama dengan 1/72 inci. Kalau dihitung-hitung ya teman-teman, itu sekitar 0,3528 mm. Nah, kurang lebih seperti segitu ya teman-teman. Kemudian PC atau kita baca pika. 1 pika sama dengan 12 titik. Nah, kalau kita jadikan milimeter dan dihitung menggunakan kalkulator, ini kurang lebih itu 4,2333 mm ya teman-teman. Kemudian px. Px berasal dari kata pixel. Nah, 1 pixel sama dengan sebuah titik pada layar komputer ya teman-teman. Kemudian em. Em berasal dari huruf M. Ukuran bersifat relatif terhadap ukuran font sekarang. 1 em identik dengan ukuran font sekarang. 2 em berarti 2 kali ukuran font sekarang. Nilai pada em bisa berubah bilangan real. Baik. Kemudian ex. Ex berasal dari huruf X kecil. 1 EX sama dengan tinggi huruf X pada font sekarang. Kira-kira tinggi X adalah setengah tinggi font. Oke, selanjutnya adalah simbol persentase ya teman-teman. Dibaca persentase, bersifat relatif terhadap ukuran font sekarang. Kemudian in, untuk menyatakan satuan inci. Kemudian milimeter untuk menyatakan satuan milimeter, kemudian sentimeter
untuk menyatakan satuan sentimeter. Jadi ini tuh sudah berurutan ya teman-teman. Jadi ini mulai dari yang terkecil, kemudian di atasnya sampai yang paling terbesar adalah sentimeter. Baik, kemudian yang keempat kita akan belajar mengenai alternatif lain menentukan ukuran font. Nah, jadi teman-teman, CSS itu menyediakan 7 konstanta yang bisa digunakan, yaitu adalah X small, kemudian small, medium, kemudian large, kemudian X large, kemudian XX large. Jadi kalau diibaratkan seperti baju itu ukurannya itu S, M, L, X, XXS, XL, XXL ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada contoh penggunaan konstanta font. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita jalankan pada Dreamweaver, kita copy seperti ini. Nah, ini sudah kita copy teman-teman. Kemudian jangan lupa file CSS-nya. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah copy. Kemudian kedua file ini kita hubungkan menggunakan link rel. Nah, jadi pada contoh kali ini kita menggunakan jenis penulisan CSS external style. Oke. Maka keduanya jika dihubungkan akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Jadi jika 12x itu kurang lebih segini teman-teman. Kemudian jika XXL itu besar banget teman-teman, yaitu segini. Kemudian XL sedikit menurun. Kemudian L itu ya sedang lah. Kemudian M sedikit mengecil, kemudian small, kecil, X small, lebih kecil, XX small, lebih kecil lagi, paling kecil. Nah, begitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang kelima, yaitu memiringkan teks. Jadi, untuk memiringkan teks, kita bisa menggunakan properti font style. Font style ya teman-teman. Kemudian value-nya kita beri italic. Nah, sudah tahu lah italic untuk memiringkan ya teman-teman. Nah, ini propertinya kita menggunakan font style. Kemudian value-nya kita isi italic. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang keenam adalah menebalkan teks. Jadi teman-teman, untuk menebalkan teks pada HTML, kita menggunakan properti font weight. Jangan lupa ya teman-teman, font weight. Kemudian value-nya kita isi bold. Oke teman-teman, propertinya adalah font weight dan value-nya adalah bold. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman, yang ketujuh yaitu membuat small caps. Jadi teman-teman, small caps adalah huruf kapital dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi teman-teman, huruf kapitalnya ini nanti ukurannya lebih kecil dari yang biasanya teman-teman. Nah, untuk menggunakan small cap ini, kita menggunakan properti font varian ya teman-teman. Nah ini, properti font varian. Kemudian value-nya kita isi small caps. Oke. Kemudian ini contohnya kita praktikkan pada Dreamweaver seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di contoh ini kita menggunakan jenis penulisan CSS internal ya teman-teman. Kok tahu sih? Ya dong, karena text style-nya kita letakkan di antara tag sheet ya teman-teman. Text style-nya dan atribut-atributnya kita letakkan di antara text sheet ya teman-teman. Nah ini teman-teman, perhatikan tulisan tes ini ya teman-teman. Ini kecil, ini besar, ini kecil-kecil. Maka
jika menggunakan small cap akan menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, perbedaannya, jika di sini kan tadi tulisan tes yang terakhir ini akan tidak menggunakan kapital. Namun, jika sudah menggunakan small caps, maka akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Akan menggunakan huruf kapital, namun ukurannya lebih kecil dari yang biasanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-8, yaitu menggunakan property font. Jadi ini tuh seluruh property font ya teman-teman. Dari yang di atas tadi sudah saya jelaskan, kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Ini ada contoh, kita praktikkan pada Dreamweaver. Ini kemudian akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Lanjut pada tugas praktikum 4. Nah, pada tugas praktikum 4 ini kita akan belajar mengenai margin, padding, dan dimensi ya teman-teman. Nah, yang pertama, margin. Margin adalah jarak area kerja dalam meletakkan komponen-komponen web yang dihitung dari dinding-dinding browser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini kita menggunakan properti margin ya teman-teman. Jika kita ingin jika kita ingin menggunakan margin top, maka properti yang kita gunakan ya margin strip top seperti ini ya teman-teman. Kemudian value-nya kita isi. Kemudian jika kita ingin menggunakan margin right, maka propertinya juga margin right teman-teman seperti ini. Kemudian jika kita ingin menggunakan margin bottom, maka propertinya menggunakan margin bottom seperti ini teman-teman. Kemudian jika ingin menggunakan margin left atau margin kiri, kita menggunakan properti margin kiri seperti margin left seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Yang kedua, yaitu padding. Pengaturan padding adalah melakukan pengaturan terhadap jarak di dalam atau inner antara border dengan konten dari elemen. Nah, jadi teman-teman, padding itu terdiri dari padding top, padding right, padding bottom, dan padding left. Seperti margin ya teman-teman. Nah, jika kita ingin menggunakan, maka penulisan dalam HTML-nya kita menggunakan properti padding strip top. Jika kita ingin menggunakan padding atas ya teman-teman, maka propertinya adalah padding top. Jika kita ingin menggunakan padding kanan, maka propertinya kita menggunakan padding right. Jika kita ingin menggunakan padding bawah, maka propertinya kita menggunakan padding bottom. Jika kita ingin menggunakan padding kiri, maka propertinya kita menggunakan padding left. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga yaitu dimensi. Pengaturan dimensi pada halaman web adalah teknik pengaturan ukuran pada suatu objek web. Nah, objek ini bisa bermacam-macam ya teman-teman, dengan menggunakan properti yang berkaitan dengan dimensi ini. Nah, jadi tergantung objeknya ya teman-teman. Yang pertama adalah dimensi gambar. Pada halaman HTML kita mungkin sering menggunakan objek gambar ya teman-teman. Dan mungkin kita sering menentukan panjang lebar atau ukuran. Maka kita bisa menggunakan properties width dan height seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Namun
Jangan lupa sebelumnya kita menggunakan properties IMG terlebih dahulu ya teman-teman. Karena di sini adalah dimensi gambar, maka kita menggunakan properti IMG ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita masukkan properti width. Kemudian kita masukkan value-nya, terserah keinginan kita, ingin kita kasih berapa. Kemudian kita masukkan properties height juga, kemudian kita isi value-nya juga ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Oke. Yang kemudian adalah dimensi pada paragraf. Apabila pada gambar yang dilakukan adalah pengaturan lebar dan tinggi, maka yang dapat dilakukan di dalam pengaturan paragraf adalah melakukan pengaturan yang berkaitan dengan jarak tinggi antar baris pada paragraf. Oh, jadi dimensi paragraf ini kita mengatur jarak tinggi antar baris pada sebuah paragraf ya teman-teman. Oke. Untuk dapat memberi jarak tinggi antar baris pada paragraf, properti yang digunakan adalah line height ya teman-teman. Nah, seperti ini. Line height ya teman-teman. Propertinya kita menggunakan line height. Kemudian value-nya kita isi terserah kita mau diisi berapapun. Oke. Kita lanjut. Ini adalah tugas praktikum. Jadi ini adalah kesimpulan dari penjelasan di atas ya teman-teman. Kita praktikan. Ada Dreamweaver. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Namun di sini kan masih ada yang salah. Nah, jadi kita harus membenarkannya ya teman-teman. Ini teman-teman. Jika di contoh tadi nah di contoh ini kan menggunakan penulisan CSS internal. Namun saya praktikan saya menggunakan eksternal CSS ya teman-teman. Nah, seperti ini. Atribut-atributnya saya letakkan pada file CSS tersendiri seperti ini. Kemudian keduanya saya hubungkan menggunakan link rel seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maka akan menghasilkan seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke latihan soal. Ya, ini tugasnya ya teman-teman. Jadi kita disuruh untuk membuat tampilan seperti ini dengan menggunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Yang sudah kita pelajari di atas ini ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan properti-properti yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita pelajari, maka kita ditugaskan untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, saya sudah membuatnya ya teman-teman. Nih. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini objek jadi di sini saya menggunakan contoh penulisan CSS tipe external style ya teman-teman. Jadi di sini saya tuliskan objek-objeknya terlebih dahulu pada halaman HTML. Kemudian saya buat file CSS untuk mengisikan semua atribut-atributnya ya teman-teman. Nah, seperti ini atribut-atributnya saya letakkan pada file CSS tersendiri. Kemudian keduanya saya hubungkan menggunakan link rel seperti ini ya teman-teman. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ada sedikit yang saya rubah, yaitu seperti warnanya mungkin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, karena tugas praktikum 4 sudah selesai, maka saya akhiri ya teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada
salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.